Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Hadirin jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita semuanya masih senantiasa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat-nikmat yang lain yang luar biasa banyaknya. Maka dari itu sudah seyogianya seorang muslim untuk senantiasa menghaturkan rasa syukurnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena orang yang pandai bersyukur itu insya Allah nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang tidak bisa mensyukuri nikmat, maka ingatlah bahwa azab Allah sangatlah pedih. A'udzubillahi min dzalik. Salawat salam semoga tetap terhaturkan kepada qudwatun hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bi qauli Allahumma shalli ala Muhammad qad dhaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kabarnya malam hari ini? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada malam hari ini, karena beberapa hari yang lalu ada banyak yang japri lewat WA berkaitan dengan tolong dijelaskan berkaitan dengan bab yang ada kaitannya dengan wudu. Maka malam hari ini saya akan jelaskan, karena ini sangat penting jamaah sekalian. Ketika wudhu kita tidak sempurna atau tidak sah, maka sholat yang kita lakukan juga tidak sah. Oleh karena itu pada malam hari ini saya akan jelaskan sedikit banyak hal-hal yang berkaitan dengan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allim rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab yang menerangkan tentang wudu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Nah, ini diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza kuntum, ketika engkau mau melakukan ila sholati, marang salat, faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian semuanya. Wa aydiyakum, dan kedua tangan. Ilal marafiq, sampai siku. Wamsahu biru'usikum wa arjulikum ilal ka'bain. Ini adalah dalil yang menerangkan bahwa wudu itu wajib dilakukan. Kemudian sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tubalu, ora den trimo. Kalau di mana nih Jawanya? Tidak diterima sholatu ahadikum, apa sholate salah siji ira kabeh. Tidak diterima sholat kita ida ahdasa, nalikane hadas sapa ahadukum, hatta yatawaddoa, sehingga wudu sapa ahadukum. Artinya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dua dalil ini adalah menjelaskan keterkaitan dengan kewajiban. Jadi sholat seseorang tidak diterima, la tuqbal, kata Nabi.
ketika sedang berhadas, hatta yatawa doa, sehingga berwudu lalu kemudian sholat. Nah, agar kita selalu giat untuk berwudu itu, maka kita harus mengetahui keutamaan-keutamaannya. Seperti yang kemarin saya sampaikan tentang melaksanakan sholat sunnah, fadilahnya itu begini. Nah, begitu juga dengan wudu. Ketika kita tahu fadilahnya wudu itu apa, maka insya Allah nanti kita akan bersemangat untuk berwudu, tidak kemudian bermalas-malasan untuk berwudu. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Bismillahirrahmanirrahim, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihi darajat, qalu bala ya Rasulullah, qala isbaghul wudu'i 'alal makari wa kasratul khuta' ilal masajid wa intidharu sholati ba'da shalah fadzalikumur ribat. Artinya demikian. Ala adullukum, maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang dengannya Allah akan menghapus dosa-dosa dan mengangkat derajat. Allah akan menghapus dosa-dosa dan Allah akan mengangkat derajat. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kemudian beliau bersabda, yaitu menyempurnakan wudu pertama. Jadi jamaah sekalian, menyempurnakan wudu itu termasuk bisa meleburkan dosa dan Allah akan mengangkat derajat kita. Menyempurnakan wudu yang bagaimana? Menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sulit. Loh, ini yang terpenting itu adalah itu. Maksudnya menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit itu bagaimana? Contoh misalnya kita dalam posisi sakit atau apa gitu, tapi dalam kondisi dingin misalnya, tapi kita tetap menyempurnakan wudu, dan itu yang dimaksud dalam keadaan sulit. Yang berikutnya, dan memperbanyak langkah ke masjid. Loh jamaah sekalian, memperbanyak langkah ke masjid itu melebur dosa di sini. Maka ya ini ada hikmahnya juga Pak Haji ya. Di sini dipun jadi banyak langkahnya, kita harus muter gitu ya. Memperbanyak langkah menuju masjid ini melebur dosa. Wah. Maka nanti ini menjadi penyemangat sebenarnya bagi yang rumahnya jauh dari masjid. Ustaz, nah kalau sekarang pakai sepeda motor gimana ya? Sama aja. Sepeda motor berarti dihitung ya, sama. Tapi afdalnya kalau dalam hadis ini adalah ini memperbanyak berjalan kaki ke masjid itu melebur dosa dan mengangkat derajat seorang hamba tersebut. Kemudian serta menanti setelah sholat. Maksudnya gimana? Seperti kita ini sembari taklim sekaligus kita menanti sholat isya, menunggu sholat ke sholat lain. Nah ini kan berat, menunggu sholat ke sholat yang lain. Yang ini disebut dengan ar-ribat, sabar dalam ketaatan. Nah, dan ini mudah untuk diucapkan. Saya pribadi masih belum bisa untuk melakukan ribat ini ya. Jadi ribat itu adalah ya sabar menanti ketaatan. Misalnya habis jamaah salat maghrib, kemudian sabar di masjid, membaca Al-Quran, berzikir sambil menunggu waktu isya, itu dinamakan ribat. Sabar dalam ketaatan. Nah ini berat. Nah, kita ini kadang-kadang ya masih disibukkan dengan hal-hal yang lain. Ya, itulah maka sebagai seorang muslim kita wajib menasihati di antara kita semuanya. Loh ini jamaah sekalian, masih malaskah kita melakukan wudu? Nah ini ya, jadi mulai hari ini dan seterusnya mari
kita sempurnakan wudhu kita. Nah, kemudian sekarang kita masuk pada hal-hal yang fardu dan hal-hal yang sunnah dan hal-hal yang makruh dalam wudhu. Nah, apa saja sih hal-hal yang diwajibkan dalam berwudhu? Hal-hal yang difardukan dalam wudhu yang pertama dan utama adalah niat. Nah ini, niat itu apa? Sering sekali saya sampaikan, niat itu adalah ketetapan hati untuk melakukan wudhu. Dalam hadis Arba'in Nawawi, di bab yang pertama, hadis nomor 1, itu hadis yang pertama adalah yang berkaitan dengan bab perkara niat. Karena begitu pentingnya niat itu. Urusan dunia akan menjadi berpahala akhirat jika niatnya benar. Kita makan pun akan mendapat pahala ketika niatnya benar. Nah, itu pentingnya niat di situ. Jadi jamaah sekalian, ketika kita melakukan wudhu itu dalam hati kita harus berniat. Jangan sampai nggak niat apa-apa. Bagaimana niatnya wudhu? Nawaitul wudhu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Tetapi selagi lagi itu bukan yang saya lafalkan tadi, itu adalah bukan niat, belum termasuk niat. Di mana itu letak niat? Ada di dalam hati. Jadi ketika kita membasuh muka kita, mengambil air sembari kita berniat dalam hati. Nah, dalam hati itu sudah niat nawaitul wudhu. Bagaimana itu kita lakukan? Berat ya. Kalau tidak dilatih itu berat. Itu yang pertama, jangan lupa niat. Yang kedua, membasuh muka dari dahi bagian paling atas sampai akhir janggut, dan dari pelipis telinga ke pelipis telinga lainnya. Jadi sini. Nah, kebanyakan kita jamaah sekalian, kalau membasuh muka itu jangan begini. Nanti wajah itu malah ke bawah. Jadi ada triknya biar wajah itu kelihatan sehat, seger gitu ya. Jadi tarik begini, air ya ini. Nah gini ya. Nah, ini. Jadi ketika kita ngambil air begini, rasanya itu beda jamaah sekalian. Kayak fresh gitu ya wajah kita ya. Belum kena air saja sudah fresh wajah kita ketika kita beginikan. Sambil kita tarik begini. Jadi otot-otot dikencang lagi di sini. Makanya salah satu hikmah dalam ilmu kesehatan itu, orang yang rajin wudhu itu mukanya itu seger, nggak cepet keriput. Maka ada yang mengatakan juga bahwa kenapa kemudian wudhu itu menggugurkan dosa, mampu menggugurkan dosa. Jadi jamaah sekalian, kenapa kalau kita angan-angan gitu ya, kenapa kok harus muka? Yang awalnya itu kok harus muka? Saya pernah ditanya dulu, kenapa kok muka dulu Ustaz yang dibasuh, kok enggak kaki dulu atau tangan dulu gitu? Kira-kira kenapa jamaah sekalian? Gimana Pak? Kotorannya paling banyak. Iya betul. Kotoran yang paling banyak itu di sini. Mulut kita kadang sering menyakiti hati orang lain. Telinga, terus hidung, mata dibuat maksiat, dan seterusnya. Paling banyak. Ada yang mengatakan demikian. Itu yang kedua ya, membasuh muka. Jadi hati-hati membasuh mukanya tadi ya, saya contohkan ya. Jadi begini, seret. Yang punya jenggot bagaimana? Nanti akan saya terangkan. Ketika jenggotnya lebat, maka harus di sela-selai begini sampai kemudian air itu kena mengenai kulit. Jangan sampai karena jenggotnya banyak kemudian membasuhnya itu hanya di luarnya saja, akhirnya kulitnya ini nggak kena, padahal ini masuk bagian wajah. Nah,
Maka yang berjenggot harus ketika wudhu betul-betul diperhatikan. Kemudian membasuh kedua tangan sampai dengan siku. Nah ini yang sering saya melihat anak-anak remaja itu ya kadang-kadang, dan mungkin ada sebagian dari bapak-bapak itu begini, membasuhnya enggak sampai sini, padahal harusnya itu adalah sampai sini, siku. Karena mungkin cepet-cepetan begitu ya. Jadi jangan, lebih baik kita masbuk daripada kita cepet-cepetan wudhu untuk mengejar sholat tapi wudhunya tidak sempurna. Karena tadi la yuqbalu sholatu ahadikum idza ahdasa. Kalau wudhunya enggak sempurna, sholatnya juga enggak. Gimana coba sholatnya? Pertanyakan. Kalau berjamaah masih mending, kalau sendirian, nah itu. Kalau berjamaah ditanggung bersama-sama. Nah kalau sendirian, jadi membasuh tangan itu adalah sampai marafiq, sampai siku. Nah ini, saya ulangi lagi, niat membasuh muka, kemudian yang ketiga membasuh tangan, kedua tangan sampai siku. Kemudian mengusap kepala dari ubun-ubun sampai tengkuk. Wamsahu biru'usikum. Dikatakan bukan wangsilu, tapi wamsahu. Jadi mengusap sebagian kepala. Jadi ini. Ada yang mengatakan semuanya. Wah, jenengan pasti melihat kan, ada ya jamaah atau ketika jenengan bepergian di masjid mana gitu kan, yang namanya ada juga sebagiannya itu semuanya biur. Boleh nggak? Boleh. Tapi sebagian saja sudah cukup. Wamsahu, diusap, bukan membasuh bahasanya. Wamsahu biru'usikum, bukan waghsilu. Wamsahu. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh kedua kaki. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Ya, mata kaki. Ini hati-hati, jangan sampai kita membasuh malah di bawah mata kaki gitu ini. Kalau saya menjumpai anak-anak SMP itu masih banyak sekali ya, ketika berwudu itu tidak sempurna itu karena terburu-buru tadi. Cepet-cepetan, takut terlambat dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah membasuh anggota badan dengan tertib. Tidak boleh diselang-seling. Ustaz, boleh enggak berwudu itu misalnya habis muka terus kaki, habis kaki terus tangan? Boleh tidak seperti itu? Tidak diperbolehkan. Jadi fardunya itu harus membasuh anggota badannya itu dengan tertib, berurut-urutan. Kemudian waktunya berturut-turut atau berkesinambungan, mengerjakan wudu dalam satu waktu tanpa ada selang waktu. Artinya begini, misalnya jenengan wudunya sekarang pergi ke tempat wudu, membasuh muka saja, berhenti dulu, dikasih selang ngobrol apa, itu kemudian berhenti lama, kemudian berikutnya. Nah ini nggak boleh. Jaraknya itu nggak boleh berlama-lama di situ. Ini ya, paham dari sini? Baik. Itu adalah hal-hal yang difardukan dalam berwudu. Kemudian yang berikutnya adalah yang disunahkan. Apa yang disunahkan? Yang disunahkan yang pertama adalah tasmiyah. Tasmiyah atau membaca basmalah. Jadi silakan membaca bacaan tasmiyah. Apa bacaan tasmiyah? Tasmiyah itu sama dengan membaca basmalah. Kalau hamdalah, alhamdulillah. Kalau takbir, Allahu akbar. Kalau tahmid, alhamdulillah. Kemudian kalau tahlil,
la ilaha illallah. Kalau tarji, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu adalah kalimat tarji. Tasbih subhanallah dan seterusnya. Jadi satu kesunahan dalam berwudu adalah tasmiyah, membaca basmalah ketika hendak memulai. Jadi jenengan kalau mau berwudu jangan lupa baca basmalah dulu sebelum niat. Sebenarnya tidak hanya dengan perkara wudu ya jamaah sekalian. Segala sesuatu yang itu kebaikan maka awali dengan bacaan basmalah. Maka dalam satu hadis lain itu diterangkan kullu sayyin la yubda'u bil basmalah fa huwa aqta, kata Nabi. Segala sesuatu yang baik dan tidak diawali dengan basmalah maka aqta, terputus dari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita naik sepeda bismillahirrahmanirrahim. Minimal itu. Kalau kita tidak tahu doa naik kendaraan, padahal doa naik kendaraan ya ada. Doa mau makan ada. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kok kita enggak hafal? Minimal kita baca basmalah. Jadi awali semua aktivitas kita dengan bacaan basmalah. Nah, ini membaca basmalah sebelum wudu itu termasuk kesunahan dalam wudu. Dalam hadisnya la wudu'a liman lam yadhkurismallah alaihi. Tidak ada wudu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah. Ini dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Yang kedua kesunahannya lagi adalah membasuh kedua telapak tangan 3 kali sebelum memasukkannya ke dalam bejana apabila bangun dari tidur. Nah, ini kalau kita kan tidak di bejana ya wudunya ya. Bejana itu kayak kolam gitu lah Pak ya. Nah, kalau kita kan rata-rata wudunya kan pakai keran ya. Nah, bagaimana kesunahannya? Kita kalau habis bangun tidur itu kan semalaman tangan kita ini kan nggak tahu habis berbuat apa gitu. Mungkin garuk-garuk bagian mana nggak tahu gitu kan. Nah, kena bagian yang mana kan kotor. Maka ya itu harus dibasuh dulu kedua telapak tangannya. Ini kesunahan dalam wudu. Jadi begini dulu, di keran nyalakan keran pun jangan terlalu keras-keras. Kalau keluar airnya itu deras. Jadi sedanglah sekiranya bisa mengalir, ya kita nikmati gitu ya. Membasuh kedua telapak tangan. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha salasan fa innahu la yadri aina batat yadahu. Ini hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah bersiwak. Sebelum wudu ada siwak. Ya, bersiwak ya. Kalau zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersiwak itu kayu siwak, mungkin yang kalau haji ya, berangkat haji itu ada kayu siwak kayaknya, siwak. Maka dalam satu hadisnya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Sekiranya tidak memberatkan umatku, sungguh aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak setiap kali wudu. Tapi memang berat ya, setiap wudu siwak, setiap wudu siwak kan berat ya. Makanya Nabi sudah paham umatnya itu pasti berat melakukan itu. Tapi kalau bisa melakukan itu, Masya Allah luar biasa. Kemudian kesunahan berikutnya adalah berkumur. Berkumur jamaah sekalian. Idza tawadda'ta famadmid, rawahu Abu Daud. Apabila kamu berwudu maka berkumurlah. Loh, ini jamaah sekalian. Kesunahan-kesunahan ini mari kita lakukan. Maka insya Allah kita terhindar dari segala macam penyakit ketika kita betul-betul sempurna dalam melakukan ini. Penyakit-penyakit yang nempel di mulut akan keluar dengan kita kumur, kita keluarkan. Enggak ada yang namanya
sariawan, bau mulut nggak sedap. Nggak ada ceritanya kalau orang itu rajin berwudu dan melaksanakan kesunahan-kesunahannya tadi, berkumur. Kemudian yang berikutnya istinsak. Istinsak itu menghirup air ke hidung. Begini. Tapi menghirupnya jangan sampai terlalu ke sini ya. Kalau terlalu ke sini nanti jenengan tersedak dan sakit. Jadi harus bisa mengira-ngira. Jangan sampai terlalu dalam nyedutnya. Sampai begitu, sampai masuk ke sini nanti sakit jenengan. Jadi sekiranya nyampe di sini, tengah ini langsung kita keluarkan. Gitu. Sampai tengah keluarkan. Maka kotoran-kotoran yang ada di hidung kita ini yang diserap ini akan bersih lagi. Kalau kita lihat di dalam lubang hidung kita ini banyak sekali bulu-bulunya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bulu di situ. Itu gunanya apa jamaah sekalian? Menyaring, luar biasa sampai di situ. Menyaring kotoran-kotoran yang masuk yang kita hirup. Ya kalau sekarang di pandemi ini pakai masker, itu apa tujuannya? Untuk itu. Tetapi kalau kita misalnya habis dari perjalanan kemudian kita berwudu langsung kemudian begitu, maka ya kotoran-kotoran yang ada ini mestinya mau nempel nggak jadi nempel, akan keluar kumannya tadi. Sehat. Nah, ini istinsak. Kemudian yang berikutnya adalah menyela-nyela jenggot. Nah, ini bagi yang punya jenggot. Di sela-sela nih. Begini. Jenggotnya. Sehingga air itu bisa mengenai kulit gitu ya. Kemudian membasuhnya 3 kali. Karena wajibnya itu cuma 1 kali jamaah sekalian. Adapun kita basuh 3 kali itu sunnah. Kemudian mengusap kedua telinga, bagian luar dan dalam. Ini juga termasuk sunnah. Kalau misalnya kita wudu gak mengusap telinga ya gak apa-apa. Karena itu kesunahan, bukan bagian dari fardu. Tapi sebaiknya dilakukan biar mendapatkan lengkap gitu loh jamaah sekalian. Dan ternyata saya pernah membaca bahwa orang yang suka ngompolan itu ya, kemudian kita pijeti telinganya begini, ini akan sembuh dari ngompolnya itu. Ini. Jadi ini penting ya, kita bersihkan ini. Kemudian yang berikutnya adalah menyela-nyela jari tangan dan kaki. Nah ini jari tangan disela-selai ketika tidak sekedar begini dibiarin gitu ya, tapi disela-selai juga. Kaki juga begitu ketika disela-selai. Jaga-jaga kalau ada air yang tidak mengenai kulit sehingga wudunya tidak sempurna. Kemudian yang berikutnya adalah at-tayammun. At-tayammun di sini adalah membasuh kedua tangan dan kaki dengan mendahulukan yang kanan. Jadi mendahulukan yang kanan itu adalah sunnah. Kalau misalnya jenengan mau basuh yang kiri dulu gimana? Boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Tapi sunnahnya adalah mendahulukan yang kanan. Nabi bersabda, "Idza tawadda'tum fabda'u bima yaminikum." Apabila kalian berwudu, maka mulailah dari yang kanan. Kemudian masih ada waktu? Masih 4 menit. Saya lanjut enggak apa-apa. Meneruskan hurra dan tahjil. Apa itu hurra dan tahjil?
Hal ini dilakukan dengan meneruskan sampai leher ketika membasuh muka. Jadi diteruskan sampai sini gitu loh. Nah, itu namanya ghurra. Iya. Iya. Iya sampai siku. Ada yang gini Ustaz, ada yang dari ini, yang benar yang mana Ustaz? Ada yang langsung gini, dan langsung gini, ada yang kita langsung 1, 2, 3, ada yang langsung gini. Yang benar yang mana? Baik. Itu adalah tata cara ya, tata cara. Jadi yang benar bagaimana? Yang benar adalah ketika kita pakai keran, ya, ketika kita pakai keran, maka misalnya yang kanan ya, nah, pakai keran maka begini. Ini air dari sini seret. Enggak begini. Dari atas ke bawah. Nanti kalau dari atas dari sini ke sini nanti gleder ke sini semua kan air. Kalau seandainya begini ya boleh saja. Boleh saja. Dari sini. Oke. Iya. Sekali lagi itu adalah tata cara yang ada kaitannya dengan kesehatan gitu ya. Nah, semakin betul-betul bisa menggunakan itu dengan baik, maka hikmahnya itu bisa mengena pada anggota badan kita gitu loh Pak. Tapi yang terpenting itu adalah jangan sampai tidak melewati siku, karena ini adalah fardunya wudu atau wajibnya wudu. Nah itu Pak Haji ya. Baik, ada lagi? Ya, cukup 1 menit. Baik, jemaah sekalian. Memang kalau kita membahas tentang kaitannya wudu ini sampai malam pun tetap akan berjalan gitu ya. Tetapi karena waktu yang sangat terbatas ya, nah ini sudah waktunya adzan Isya begitu. Kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, bisa japri, bisa tanya langsung di luar forum ini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sedikit ilmu ini ada guna bagi diri saya secara pribadi, mengingatkan agar kita ini selalu menjaga wudu kita, sehingga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika wudu kita ini sempurna, maka sholat kita juga insya Allah akan diterima oleh Allah. Tetapi kalau wudunya ini kok tidak sempurna, ya wallahu a'lam diterima dan tidaknya. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin, berikhtiar, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita ilmoni bahasanya, kita cari ilmunya gitu ya. Dengan cara apa? Ya datang di taklim, kemudian bertanya jika tidak tahu. Itu adalah memudahkan kita untuk menuju ke jalan yang benar gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih, mohon maaf atas segala hilaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.